Solusi dari Imam Ghazali sangat tepat sekali, ya, lebih baik ya masih kita itu berkumpul dengan masyarakat, ya wis, ya namanya harus siap menerima sambatan-sambatan masyarakat. Kemungkinan ada kerikil-kerikil tajam yang mengganggunya, ya sudah, dengan bersabar tetap berkumpul masyarakat, tapi harus menjaga jarak dalam hal-hal yang sekiranya waktu itu dibuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu kata Imam Ghazali. Jadi ada semacam solusi yang ditawarkan oleh Imam Ghazali, bahwa ya kalau memang baik uzlah, silakan uzlah, tapi yang lebih baik menurut beliau itu adalah ya berkumpul. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kajian kita pada pagi hari ini masih meneruskan tentang fenomena makhluk manusia yang menjadi sandungan, kata Imam Ghazali, di dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah makhluk, yang ketiga adalah nafsu, dan yang keempat adalah syaitan. Keempat unsur inilah dalam analisis Imam Ghazali menjadi sandungan kita untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih di bagian yang kedua, bahwa manusia al-khalqu, komunitas, juga bisa mengganggu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul yaitu solusi uzlah, menyendiri, atau khultah, bergaul dengan masyarakat. Mayoritas manusia berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, mayoritas manusia berbeda pendapat di dalam masalah apakah uzlah, menyendiri dalam rangka mengkonsentrasikan diri kepada Allah, atau kita berbaur bersama masyarakat, ya, dan juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini menjadi pilihan-pilihan para sahabat, menjadi pilihan-pilihan para tabi'in di dalam melakukan uzlah itu. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sahih Bukhari juga ada, di sahih Muslim juga ada, bisa dicek. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas afdal?" Dalam riwayat lain, ayyun nasi khair. Rasulullah, manusia yang paling utama itu seperti apa Rasulullah? Atau yang paling afdal, yang paling baik? Kalau Rasulullah, mu'minun yujahidu binafsihi wa mali fi sabilillah. Orang yang paling bagus itu adalah orang mukmin yujahidu, yang berjihad di jalan Allah. Dalam konteks ini, hadis dulu ya perang. Karena dulu memang kata-kata jihad itu selalu identik dengan perang. Tapi dalam konteks sekarang tidak mesti perang. Karena di Indonesia nggak ada perang. Walaupun kemarin kita memperingati 17 Agustus, ya adalah diawali dengan peperangan, sehingga ada resolusi jihad, ya, yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi dalam konteks sekarang, kayaknya dalam konteks berperang, ya tidak ada di Indonesia, kecuali mungkin di Palestina. Jadi kata Rasulullah, mukmin yujahidu binafsihi wa malihi. Ya, seorang mukmin yang jihad dengan dirinya, ya, datang langsung kepada peperangan. Atau bimalihi,
dengan menginfakkan, membantu membeli senjata, menyiapkan domestik untuk orang-orang yang mujahid, terutama ibu-ibu ini biasanya bagian domestik, menyiapkan makanan-makanan ya, dalam rangka sebagai penopang dalam peperangan. Tsumma qala ya Rasul, kemudian kemudian siapa ya Rasul? Nah, ini yang kita garis bawahi. Tsumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin min syi'ab ya'budu rabbahu wa yad'un nas min syarrihi. Ya, Rasulullah mengatakan dalam riwayat lain tidak pakai tsumma, langsung mengatakan mukmin, mu'tazilun. Seorang mukmin yang i'tizal. I'tizal itu uzla. Ya. Fi syab, fi syi'bi itu di bukit-bukit. Syi'bun itu bukit. Atau ya tempat antara gunung dengan gunung, itu lembah. Nah, ya pokoknya tempat-tempat yang semisal bukit, gunung. Minasyi'ab, dari beberapa bukit. Ya'budu rabbahu, dalam keadaan menyembah Tuhannya. Wa yad'un nas, dan meninggalkan manusia. Ya. Dalam rangka min syirrihi, dari kejelekan dan keburukan manusia. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama-ulama tabi'in seperti Fudail bin Iyad, seperti Hasan al-Bishri, seperti banyak Ibrahim bin Adham, tokoh-tokoh sufi di saat itu memilih uzlah. Nah, dalam konteks sekarang yang tidak dalam suasana ya seperti dulu mungkin, tapi sudah waktunya kayak zaman yang seperti ini, karena zaman semakin hari ya tidak semakin baik. Ya, mungkin dalam perkembangan teknologi semakin baik, tapi akhlak manusia, peradaban manusia tidak semakin baik. Mungkin kita lebih mudah sekarang dengan teknologi yang ada, tapi perilaku manusia tidak lebih baik karena terpengaruh dengan teknologi itulah. Sehingga ada pilihan-pilihan nanti yang tentunya di dalam pilihan-pilihan itu ada faedah dan kekurangannya. Nanti jenengan milih, apa saya tetap beruzlah atau saya tetap mukhalaqah atau khultah dengan manusia. Oleh karena itu di dalam kitab ini ada pilihan-pilihan. Uzlah itu terbagi dua pada kelompoknya. Yang pertama, orang yang kurang memiliki ilmu agama dan hikmah. Bagi orang semacam ini yang lebih utama mengasihkan diri dari manusia lainnya, kecuali pada waktu sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat id, berhaji, atau pada majelis ilmu, juga untuk keperluan mencari nafkah yang tidak bisa ditinggalkan. Ini kelompok yang pertama. Di sini disebut rajulun la hajata fil khalqi ilai fi ilmin wa bayani hukmin. Seseorang yang ya maaf dalam tanda kutip ya pemahamannya lah pas-pasan, tapi dia tidak mampu. Ya, tidak mampu mengatasi dirinya, sehingga dirinya itu disibukkan dengan banyak berkumpul dengan manusia atau dipengaruhi oleh perilaku manusia, sehingga orang itu lebih baik dia uzlah, dia hanya bisa bertemu dengan manusia ketika sholat. Ketika sholat kita ketemu, setelah itu sudah mungkin ke gunung atau mungkin diam di rumahnya. Jadi ilzam baitaka, kata Rasulullah, tinggal di rumah, karena rumah itu sesuatu yang memang menjaga rahasia kita, menjaga dari hal-hal pandangan-pandangan yang tidak baik. Jadi setelah dari masjid ya pulang ke rumah, setelah dari pengajian pulang ke rumah, tidak usah keluar lagi terlalu berkumpul dengan manusia, karena takut ininya amalan-amalannya takut tergerus dengan budaya-budaya yang ada, minimallah terganggu hubungan kepada Allah. Kalau memang ini ya yang menjadi pilihan, silakan. Ini berlaku kepada orang-orang yang mungkin dalam tidak punya tanggung jawab yang terlalu besar kepada umat. Nah, sehingga ketika tidak berbaur dengan umat ini tidak banyak dibutuhkan.
Sehingga kalau ingin menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan ibadahnya, menyelamatkan hubungannya dengan Allah, al-ula kata Imam Ghazali, yang paling utama ini di sini tidak bergaul dengan manusia kecuali waktu-waktu tertentu, seperti sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Id, berhaji, kan ini tidak bisa ditinggalkan ya, seperti sholat Jumat harus berjamaah, dan juga menghadiri majelis ilmu, atau keperluan mencari nafkah. Nah, ini yang tidak bisa ditinggalkan. Ya habis dari pasar pulang, tidak terlalu banyak. Ya di pasar tentunya juga memilih teman-teman yang sekiranya ya ini kedekatan diri kepada Allah itu tidak terganggu. Ini yang pertama. Jadi ada pilihan. Yang pertama, rajulun la hajata bil khalqi ilai fi ilmin wa bayani hukmin fal aula bihadar rujul at-tafarrud anin nas. Yang utama kelompok ini itu untuk menyelamatkan keimanannya, mungkin menyelamatkan istiqomah di dalam ibadah, itu uzlah. Jadi memencilkan diri, tapi dia tetap ke masjid, tetap dia menghadiri majelis taklim. Ini solusi yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa ammar rajulu tsani farajulun yakunu qudwatan fil ilmi. Adalah kelompok di mana orang ini orang yang punya ilmu. Nah, orang yang punya ilmu kan harus ngaji, harus membelikan majelis taklim, harus ya siap untuk menerima kedatangan umat untuk meminta fatwa dan lain sebagainya. Orang yang berilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengajarkan urusan agama, menjelaskan kebenaran atau menolak ahli bid'ah, atau untuk berdakwah untuk kebaikan dengan perbuatan maupun perkataan dan semacamnya, maka orang seperti ini tidak ada jalan untuk beruzlah dari manusia. Tapi ada dua faksi. Kalau orang ya ustadz, kiai ya tidak bisa untuk uzlah, ya apa santrinya, ya untuk umatnya. Umatnya itu bagaimana? Dia bagaimanapun harus berbaur, ya berbaur. Sehingga ada dua pilihan ini yang ditawarkan Imam Ghazali. Uzlah itu sebuah pilihan. Ya, ini juga ada masalah. Jika seorang itu senang terputus dari masyarakat, enggak Ustaz, saya memilih saja untuk tidak berkumpul dengan masyarakat. Jadi ada kecenderungan hatinya untuk memencilkan diri, untuk keselamatan ibadahnya, maka janganlah bercampur baur dengan mereka untuk suatu urusan apapun, baik urusan agama atau dunia. Jamaah dan Jumat atau lainnya lantaran kemaslahatan dan kesempatan beribadah yang tampak padanya dalam pemutusan hubungan dengan masyarakat. Sebab ini hanya boleh memutuskan hubungan dengan masyarakat karena adanya salah satu hal. Jadi kalau memang dirinya itu cenderungnya sudah takut dan khawatir ketika berkumpul dengan masyarakat umum, ini bisa tergerus ibadahnya, bisa tidak konsentrasi mengingat Allah, ya boleh silakan. Karena ini tidak sama ya, Pak. Ya, keimanan, ketakwaan seseorang, hati seseorang kan tidak sama. Kalau memang di sini adalah seseorang itu senang, kata Imam Ghazali, ya, untuk melakukan uzlah, ya. Fa amma in ahabba hadar rajul ayyan qati'a anin nas fala yukhalidhum fi amrin minal umur, albattata sama sekali. Ya, tapi dengan catatan ada dua hal yang harus dipilih, kata Imam Ghazali. Kalau memang orang itu sudah ya, tidak bisa berbaur di dalam kehidupan ini, sehingga ketika berbaur itu kok agamanya bisa rusak, ibadahnya bisa terganggu kepada Allah, maka juga ada pilihan, kata Imam Ghazali. Yang pertama, ia berada di suatu tempat di mana ia tidak berkewajiban melaksanakan kefarduan ini. Jadi harus cari tempat sehingga mungkin tidak terdengar adzan di pegunungan,
di lembah-lembah. Dulu kan tidak seperti sekarang yang penduduknya padat ini. Konteksnya ini di negara-negara Timur Tengah terutama di Arab itu kan seperti tidak sepadat penduduknya di Indonesia. Sehingga uzlah itu bisa. Kalau di sini cari pegunungan ya mungkin ke Bromo, tapi di Bromo rame saiki. Atau di Gunung Kawi, di Gunung Kawi rame saiki. Malah beda lagi nanti di Gunung Kawi itu. Jadi ya kita pikirkan, tapi di sini substansinya kan ingin menyelamatkan ini akidah, ingin menyelamatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, ketika seseorang itu sudah cenderung untuk beruzlah, untuk memisahkan diri dari masyarakat, maka ada juga pilihan-pilihan. Yang pertama, dia harus berada di tempat yang di situ tidak ada panggilan adzan mungkin. Waduh. Nah, ini ya kita harus, karena ini data ya, ini kan data. Kajian-kajian seperti ini ya memang harus dikaji. Nanti mengenai kita memilih apa mukhalatah, apakah kita itu adalah uzlah, nanti kondisi kita masing-masing ya, sesuai dengan syiatnya, sesuai dengan konteks di mana kita hidup, di waktu apa kita hidup, dan di tempat mana kita hidup. Maka di sini seperti Jumat dan jamaah, semisal ia berada di puncak-puncak gunung atau lembah-lembah dan sebagainya. Jadi ini apa yang ternyata di sini ada kasus Imam Ghazali yang hidup di sekitar 500 ya Hijriah, 500 Hijriah. Di sini ada kasus yang beliau tulis di sini. Walaqad ra'aitu ana bi Makkah harasahallahu taala ba'da masyai. Saya melihat fenomena di kota Mekah. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Kepada perilaku sebagian masyayikh. Sebagian masyayikh, syekh itu adalah guru. Dalam bahasa Arab itu syekh itu bisa bermakna kita. Kalau kita ada sebutan Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Yusuf Qardawi, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, syekh itu bermakna al-allama, orang yang alim, walau saghiratan. Orang yang alim, ya alim, allama sangat alim, walaupun anak kecil sekalipun itu bisa disebut syekh karena kealimannya. Ya. Jadi Ibnu Abbas itu ya syekh karena walaupun kecil itu alim. Artinya syekhun, istilah syekhun itu disematkan kepada orang-orang yang alim. Orang-orang yang sudah dekat kepada Allah itu biasanya disebut syekh. Yang populer kita lah Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Al-Padangi, Syekh Nawawi dan lain sebagainya. Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ya orang Banten itu syekh. Ini yang pertama. Ada syekh itu fi kibari sini karena usianya sudah tua. Usia 40 ke atas lah. Jadi kalau sampean panggil syekh ke saya curiga. Bukan keilmuannya mungkin. Tuwek gitu Pak. Syekh, mau kemana syekh? Berarti tua, bukan ilmunya. Jadi kalau orang perempuan syaikho. Jadi ibu di semua syaikho. Itu bisa ada 2 kemungkinan. Bisa ilmunya yang banyak atau memang usianya yang banyak. Jadi jangan pede dipanggil syekh. Syekh, mau kemana syekh? Takut syekh itu bermakna tua. Ada syekh itu bermakna suki. Jadi suki punya kedudukan itu biasanya juga dipanggil syekh. Tapi yang populer di masyarakat Arab yang dipanggil syekh itu orang yang alim, ya, orang yang alim. Maka di sini ada kasus ba'dul masyayikh, ya, sebagian para syekh atau guru al-munfaridina min ahlil ilmi, yaitu tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang ya orang-orang kebanyakan ya. Dia memisahkan diri dari ahli ilmu. Wa huwa la yahduru al-Masjidil Haram fil jamaah. Dia tempatnya di depan di pinggir Masjidil Haram di Makkah. Jadi ada syekh-syekh yang hidup di sekitar Masjidil Haram ya dulu ya, 500 abad dulu ini Imam
Imam Ghazali 500 Hijriah. Ada seorang syekh itu tidak datang berjamaah di Masjidil Haram. Ma'a qurbihi minhu wa salamati halih. Padahal dia sehat dia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dia sehat, keadaannya baik-baik saja, tetapi syekh itu banyak guru-guru itu tidak berjamaah kepada di Masjidil Haram. Padahal orang berjamaah di Masjidil Haram itu 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Itu tidak mau, tidak melakukan itu. Fahawartuhu fi dzalika yauman fi halin taraddudi ilaihi fadakara min udrihi ma asyarna ilaihi. Karena itu sesuatu yang janggal, kata Imam Ghazali, saya datang nanya gitu, musyawarah lah. Jadi di sini musyawarah atau hiwar itu ya berdialog. Ditanyakan, Syekh, kenapa sampean kok tidak ke masjid? Padahal sampean dekat di Masjidil Haram. Padahal sampean tidak ada kendala, selamat itu. Saya lihat itu sehat-sehat saja, tidak sakit. Kenapa kok tidak datang ke Masjidil Haram? Padahal ibadah di Masjidil Haram itu sangat besar sekali. Wa huwa annama yajiduhu minats thawab la yafi bima yalhaqu minal atham wat tabi'at fil khuruj ila masjidi wa liqa'in nas. Jawabannya begini. Saya ini kalau ke masjid, andai kata pahalanya dihitung antara saya datang ke masjid ya, dan tidak datang ke masjid, itu lebih banyak tidak datang ke masjid pahalanya. Nah ini kan kasuistik. Dulu bapak-bapak ketika perdebatan masalah ikhtilaf di dalam furu'iyah, yaitu secara furu', itu masjid-masjid itu saling mengklaim bahwa masjidnya yang paling benar. Ketika terjadi pertarungan mazhab antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki yang mengklaim bahwa madhabnya paling benar, itu masjid itu menjadi ajang perpecahan karena perdebatan masalah fikih, dan itu terjadi. Sehingga setiap madhab itu bahkan di Saudi itu kan ada pemberangusan madhab, sehingga madhab setentu menjadi madhab negara. Nah, maaf ya, dulu di Indonesia pernah ada tawaran di Indonesia dijadikan satu madhab. Wah, itu akan menimbulkan perpecahan itu. Jadi ketika madhab seseorang itu sudah nempel kepada negara, lalu dijadikan satu madhab di dalam sebuah negara, maka akan melahirkan perpecahan. Madhab ini Hanafi, masjid ini Syafi'i, masjid ini Maliki. Maka di masjid sudah tidak kondusif. Ini terjadi di dalam sejarah. Di saat madhab-madhab itu saling mengklaim bahwa madhabnya paling benar. Nah, mungkin kasus ini terjadi di Masjidil Haram di Mekah, mungkin seperti itu. Sehingga dia tidak ke masjid, menganggap ke masjid itu mudharat. Makanya di dalam Islam, kalau sudah ada masjid di sebuah desa, diusahakan tidak mendirikan masjid lain. Kalau masih memungkinkan, kecuali sudah tidak memuat ya, tidak memuat tempatnya. Kenapa? Khawatir tadi melahirkan perpecahan-perpecahan. Karena kalau perpecahan dalam agama itu sangat sensitif sekali. Ini pakai gunut, ini tidak pakai gunut, saling memaksakan diri. Wah, tukaran. Padahal itu masalah furu yang bisa ditolerir, silakan berbeda. Oleh karena itu ada kasuistik di sini bahwa ada seorang syekh yang tidak datang ke masjid semata-mata ingin menyelamatkan mungkin kekeruan hatinya ketika berkumpul. Makanya masjid jangan dijadikan sesuatu yang ya orang datang masjid ingin damai, orang yang datang ke masjid ingin tenang. Di situ ada perbedaan secara furu', monggo. Lana a'maluna walakum a'malu, selama di situ ada dasar-dasarnya dan itu ada di dalam pemikiran para ulama. Nah, sehingga ketika itu kata Imam Ghazali bahwa ini dibolehkan.
Menyendiri dibolehkan dalam rangka menyelamatkan tadi dari gesekan-gesekan hati sehingga tidak senang kepada orang lain. Sampai begitu. Saya kan pernah bercerita tentang bagaimana ini Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu adalah yang memilih mukhalafah. Dia seorang alim, dia seorang yang kaya, faqih, muhaddis yang memilih mukhalafah, memilih berkumpul. Ya tapi tadi ketika kita berkumpul di masjid, jangan sampai ada orang yang riba, menfitnah, membicarakan temannya karena masjid. Ya di fakta di lapangan kan ada yang nggak tahu ya, masjid dibuyarkan, kan pengajian, kan ini beritanya kan terlaluan, masjid apa bisa banser biasanya, banser apa menggagalkan pengajian, itu kan sangat beritanya kan namanya wartawan kan. Banyak ya seperti itu, padahal mungkin tidak sesederhana itu kan. Jadi ada asbabul wurudnya mungkin kenapa masjid itu kemudian dan lain sebagainya. Ya ada kan masih di hadapan kita seorang kiai tidak boleh ceramah, ada kan? Ada. Nah, ketika seperti ini ahli ilmu, maka di sini ada uzur ya untuk bisa menyelamatkan diri dari seperti itu dalam rangka ya itu menyelamatkan hatinya. Ini yang pertama. Barangkali ini merupakan salah satu alasan yang mendorong orang-orang yang tekun beribadah di tempat-tempat yang jauh dari manusia. Jadi tidak bisa kita salahkan, Pak. Tidak bisa kita salahkan kalau fakta di lapangan ada orang yang menyendiri. Dan tadi dikatakan oleh Imam Ghazali yang mungkin tidak ada tanggung jawab dalam rangka mengarahkan umat ya. Kalau memang dibutuhkan untuk mengarahkan umat, memberikan fatwa, kemudian memberikan penjelasan tentang hukum, beda lagi. Ini yang kedua ya. Ia benar-benar yakin yang kedua ini wa imma ayatayaqana bil haqiqah anna ad-darara alladhi yalhaqu fi mukhalatatin nas bisababi hadhil furud a'dhamu min tarkihi. Ia benar-benar yakin bahwa mudarat kerugian bahaya yang ia alami dalam bercampur baur dengan masyarakat oleh sebab melaksanakan kefarduan ini adalah lebih besar dibanding dengan meninggalkan, sehingga pada saat itu ia mempunyai alasan untuk meninggalkan kefarduan itu. Ya yakin kalau saya berbaur dengan masyarakat pasti akan sangat terganggu. Ya silakan kalau memang itu tidak kuat. Tapi nanti Imam Ghazali memberikan jalan yang moderat, jalan yang paling adil, karena ini kasuistik saya katakan dari awal memang pro kontra ya, pro kontra tentang masalah uzlah dan mukhalad. Nah, ini tawaran Al-Ghazali. Dari beberapa faksi-faksi yang ada tadi, ada Imam Ghazali menawarkan seperti ini. Qultu ana wa jumlatul umur fala udba alal maqdur wallahu ta'ala aula bil udri wa huwa alimun bidati sudur walakinna at-tariqa al-adla fihi wa huwa al-awwal bi ayyusharikun nasa fi jumu'ah wa jama'atin wa durubil khairat. Nah ini menurut Imam Ghazali ini ada tawaran bahwa yang paling bagus ya, menurutku kata Imam Ghazali, secara garis besar memang tidak ada celah bagi orang-orang yang udzur tadi. Jadi tidak bisa kita salahkan ya. Karena mungkin menurut dia itu jalan yang paling baik. Jadi ketika orang memisahkan diri dari kehidupan ramai, ada jemaah kemarin tanya, Ustaz, saya itu tidak tahu keluar rumah Ustaz, tidak tahu ikut rapat, tidak tahu ikut ini, malah saya dikucilkan Ustaz. Kenapa? Ya saya kadang-kadang terganggu, ikut rapat tidak ada manfaatnya, jadi lebih baik saya wiridan di rumah Ustaz, katanya itu. Umurnya sudah 70-an gitu, datang ke saya. Apakah boleh? Ya boleh.
tapi kalau tidak ikut rapat RT ya diwakilkan siapa? Mungkin dia karena ada perkumpulan-perkumpulan yang mendatangkan manfaat, ya. Ada perkumpulan-perkumpulan yang kadang-kadang mubadzir. Kumpul 2 jam hanya makan kan beda dengan kumpulan dengan majelis taklim. Rapat RT 2 jam gak selesai-selesai. Kadang-kadang orang yang betul-betul menghargai waktu dan usianya mungkin sudah 70-an, lebih baik wirid di rumahnya. Iya, silakan. Ya, tapi tadi kalau memang ustadz, kiai dibutuhkan ya harus membuka diri rumahnya, jangan menutup diri. Mungkin ada orang-orang yang minta fatwa. Kata Imam Ghazali secara garis besar memang tidak ada celah bagi orang-orang yang ada udzur tadi. Ya, ada udzur tadi. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui apa yang menjadi halangan tersebut, sebab Dia Maha mengetahui apa yang terpendam di dalam dada. Innallaha alimun bidzatis syudur. Allah itu Maha tahu yang ada di hati kita. Dia tidak bergaul apakah dia lari dari tanggung jawab. Nah, ini kan Pak ya. Atau memang ingin menyelamatkan agamanya, ingin istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, ingin tidak disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, yaitu tergantung dirinya dan Allah yang tahu. Jadi apakah seseorang itu uzlah dalam rangka lari tanggung jawab, atau uzlah dalam rangka menyelamatkan ibadahnya dari gerusan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Akan tetapi jalan yang paling tepat, ini kata Imam Ghazali, adalah pertama, hendaklah ia ikut bersama-sama manusia lain, melakukan sholat Jumat dan sholat-sholat jamaah lainnya, serta macam-macam kebaikan. Di luar itu ia bisa menjauhinya. Nah, ini solusi dari Imam Ghazali sangat tepat sekali, ya. Lebih baik ya masih kita itu berkumpul dengan masyarakat, ya wis, ya namanya harus siap menerima sambatan-sambatan masyarakat. Kemungkinan ada kerikil-kerikil tajam yang mengganggunya, ya sudah, dengan bersabar tetap berkumpul masyarakat, tapi harus menjaga jarak dalam hal-hal yang sekiranya waktu itu dibuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu kata Imam Ghazali. Jadi ada semacam solusi yang ditawarkan oleh Imam Ghazali, bahwa ya kalau memang baik uzlah, silakan uzlah, tapi yang lebih baik menurut beliau itu adalah ya berkumpul. Jadi zaman sini jarang yang uzlah, ya sudah, ya ini karena ya tadi minimal saya katakan ya rumah, kata Rasulullah, ilzam fi baitak, ilzam, tetaplah di rumahmu, kemudian tinggalkanlah berkomentar. Jadi tinggalkanlah lisan itu untuk berkomentar hal-hal yang ada di medsos itu. Kalau ikut berkomentar ya nanti kita terbawa, ya terbawa. Apalagi sekarang yang lagi tren-trennya itu. Uzlah itu tidak harus selamanya, enggak. Kalau bahasa saya uzlah itu ngecas lah ya, ngecas, sewaya-waya. Ada thariqah yang disampaikan oleh Buya, siapa yang meninggal kemarin di Jawa Tengah, Buya, ya Buya Syakur. Buya Syakur itu ya orang alim lah. Dia cari ilmu kemana-mana, seleting Gus Dur lah. Dia banyak cari ilmu di luar negeri, ya. Sudah pengalaman, ilmu agamanya sudah bagus. Dia punya agenda setiap 40 dia mengajak jamaahnya 40 hari di hutan. Jadi 40 hari di hutan, ya bawa perbekalan, ya di hutan. Di situ ya sholat, di situ mengheningkan. Ya. Nah itu kan ada beberapa tawaran yang cukup moderat, ya. Jadi ya dibawa semua jamaahnya itu untuk beribadah di hutan. Ya mungkin hutan yang bisa hutan yang tidak liar. Kalau hutan ono singai kan. Hutan yang mungkin masih yang bisa hutan yang dilindungi mungkin, ya. Karena kata ulama sufi itu, dalam dunia ramai akan timbul karakter-karakter yang jelek. Dalam dunia ramai
Dalam dunia sepi akan muncul intuisi, akan muncul itu kedekatan-kedekatan. Kan tempat itu sangat berpengaruh. Sampean masuk masjid, maaf ya, masjidnya pengap, tidak ada AC-nya, wis kotor, tidak pernah disapu, ibadah mungkin akan berpengaruh. Sujud ketelek umumnya, ya Allah. Jangan masjidnya yang disalahkan ya, berarti yang rumat. Tapi beda kalau masuk ke masjid di Madinah, ya Allah, di Masjidil Haram masuk kan beda. Jadi sangat mempengaruhi tempat, kondisi di mana kita berada atau tempat ibadah di mana kita beribadah sangat berpengaruh. Nah, alhamdulillah masjid-masjid sudah banyak yang, sayangnya kalau siang ditutup ya repot juga. Siang orang ditutup, mau berjamaah tidak bisa. Karena ya kasusnya ditutup bukan apa ya, kadang-kadang kalau dibuka ya di masjid hilang kabeh, Pak. Ya ini repot juga. Ya ada masjid-masjid besar ya kadang-kadang kita tidak menikmati ya, karena ditutup. Ya, karena orang juga kadang-kadang itu ya dia hanya qadil hajat, dia ke masjid, tidak ke tempat WC yang lain ya. Sehingga dia tidak tahiyatul masjid, langsung ke kamar. Iya, itu kan juga tidak bagus. Ini uzlah tidak harus selamanya. Saya kutip dari perkataan seorang Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Ini mati syahid ya, mati dalam keadaan ngaji di bom ya. Subhanallah. Ini as-sunni ya, mati dalam keadaan ngaji ya, ya. Seperti ini memang orang-orang itu kan. Seperti kemarin Al-Hani ya, di Iran itu kan tokoh Palestina juga ya itu. Jadi ini Dr. Syed Ramadan Al-Buti, uzlah tidak untuk dilakukan selamanya. Namun uzlah merupakan suatu cara atau bentuk latihan kerohanian yang berfungsi memantapkan hati supaya akal mampu menerima pancaran cahaya kalbu. Dalam dunia rame, sampean sholat rame, waduh. Kadang-kadang kita sholat ada anak-anak ya namanya anak-anak Pak ya, sholat itu kan rame, gebuk-gebukan rame. Tapi bagaimanapun anak itu tidak bisa dimarahi, Pak. Kalau anak dimarahi sudah usah di masjid, nanti ke warung kopi. Jadi ya makan, kalau di rumah saya itu ada yang masbuk. Jadi yang masbuk itu terlambat 1 rakaat lah, ngatur anak dulu, dipelajari dulu ngatur anak. Kalau anak itu sholat tidak diatur, Pak, masya Allah. Nah, itu secara fisik ini gangguan fisik. Jadi sholat itu ada 2, ada gangguan fisik sesuatu, maka tidak boleh ada gambar-gambar yang sekiranya mempengaruhi kehusutan kita. Jadi mau sholat kok anak ada makanan, itu makruh. Makan dulu baru sholat. Allahu Akbar. Dia ingat ke, waduh itu sudah tersedia. Makanya harus dibereskan dulu. Tidak boleh menahan kentut, menahan kencing, semuanya plong dulu baru sholat. Jadi baru sholat. Nah, yang repot itu kan bukan gangguan dohir, Pak, gangguan batin. Allah, husuk, dilihat husuk, tapi ininya kemana-mana kan, ke sana, ke kerjaan, ke pasar, ke jalan raya. Memang husuk, Allah, husuk kelihatannya, tapi ininya kadang ke kemana-mana. Nah, itu yang paling berat, itu godaan yang tidak nampak ini, yaitu berupa gambaran-gambaran ketika sholat ya. Sehingga jika seorang telah selesai dalam proses tafakkurnya dan hatinya sudah terbiasa bebas dari virus hati, maka dia dianjurkan untuk berkumpul lagi dengan masyarakat. Tidak apa-apa Pak Mukhlas, besok ada uzlah 1 bulan di mana, di Gunung Kawi atau di mana, atau di kita membawa perbekalan, kita sholat malam, wah, istilah mabit ya, sholat malam, ada kegiatan dzikir sore, ngecas Pak. Tapi kalau pegawai negeri kan tidak bisa Pak, khusus yang pensiun khusus yang pensiun. Kalau pegawai negeri kan harus masuk ceklok dan lain sebagainya. Dulu saya juga pernah sering diajak jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh itu kan ada itu ya, uzlah, datang ya, memisahkan dari pekerjaan. Jadi ngajak orang berdakwah. Tapi karena kekuasaan di India itu presidennya ganti yang radikal, sehingga jamaah tabligh itu kan pusatnya di India, dilarang.
Sehingga imbasnya ke Indonesia juga tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Karena terjadi perubahan presiden di India, itu termasuk yang radikal sehingga dilarang. Hanya Ustadz saya pernah dipenjara 3 bulan di mana? Di India. Karena jemaah tabligh itu kan mengajak untuk ibadah kan. Ya, walaupun tidak dipahami oleh masyarakat awam, ya, sehingga di masyarakat kekurangan informasi, sehingga terjadi sesuatu yang diskomunikasi. Sehingga ketika masuk majelis takbir, suaminya berjuang di rumah, tidak dititipi perbendaharaan. Sehingga ada seorang ibu-ibu datang saya, Ustadz, suami saya sudah 4 bulan tidak pulang-pulang Ustadz. Terus itu Ustadz ikut jemaah tabligh. Terus ibu ya apa? Saya tidak dikasih Ustadz. Di rumah ada sapi, apa boleh dijual? Boleh. Untuk makan anak keluarga itu kasuistik ya Pak. Tidak semuanya general begitu. Kasuistik ada, saya temui di desa itu, orang datang ke saya lama ditinggalkan berdakwah kan, huruf itu ya, ditinggalkan berdakwah sehingga anak dan istrinya tidak dikasih belanja. Ini kasus ya, kasus. Hanya dia tanya, ada sapi, jual sapinya untuk kehidupan anaknya. Berarti ini kan tidak sevisi antara suami dengan istrinya. Nah, ini dalam kaitan-kaitan ini hanya ingin berdakwah dan menyelamatkan umat untuk didatangi dari pintu ke pintu kan. Assalamualaikum, monggo berjamaah. Monggo berjamaah. Lek sampean ndak biasa kan mangkel kan. Kadang ndak biasa. Saya kerja iki kok. Iya, saya sudah. Kadang-kadang istiqomah, saya sering ikut kajiannya. 4 orang ngaji ya. 4 orang ngaji. Cuma dulu itu ada yang bawa kompor-kompor itu yang kadang-kadang dengan takmir dilarang karena masak di tempat itu. Di desa saya kan pernah datang ke saya orang-orang, gimana Ustadz ini ada? Sudahlah, dikasih tempat ya, dikasih tempat. Itu kan mengajak kebaikan. Ini ada sabda Rasulullah, apabila bid'ah telah nyata dan terang dan orang-orang alim mendiamkannya, maka ia mendapat laknat atas sikap diamnya itu. Nah ini, jadi orang alim jangan diam, harus memperbaiki umat yang ada. Ini saja dulu, karena ini temanya masih tentang uzlah terkait dengan al-khalqu, yang merupakan kendala manusia untuk dekat kepada Allah, sehingga di sini muncul terminologi, muncul istilah uzlah yang ini menjadi pilihan orang-orang. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Ya, tergantung kita. Kalau kita memang masih kuat bermasyarakat dengan saling membantu dan bisa menjaga keistiqomahan ibadah, tetap berbaur dengan masyarakat. Ini saja, mungkin ada yang menambah terkait uzlah ini. Juga hati-hati, jangan jadikan uzlah itu sebagai satu solusi kemudian ke gunung-gunung tapi meninggalkan tanggung jawab. Ini juga tidak benar. Yang tahu itu hanyalah kita dengan Allah. Kalau memang kita khawatir betul, minimal tadi tetap datang ke perkumpulan, tapi lebih banyak menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam rangka apa? Karena tugas manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalam kajian bahasa Arab, setiap diskursus atau teks yang dimulai dengan ma, nafi, kemudian diakhiri dengan illa, itu ada peringatan tegas dari Allah. Wa ma, ini ma-nya tidak, illanya ini kecuali, maka ini kalimatnya sangat berat. Seperti kita la ilaha illallah, la-nya tidak, ya kan? La ilaha illallah. Beda mengatakan al-ilah Allah. Seperti wa ma Muhammadun illa rasulun. La ilaha illa. Jadi ada kata nafi diiringi illa, itu ada kalimat yang sangat kuat yang ditekankan Allah. La ilaha illa. Tidak ada ilah semuanya kecuali Allah. Jadi ulama-ulama itu memaknai ilah, tidak ada mobil kecuali pemberian Allah, tidak ada istri kecuali pemberian Allah, tidak ada kekayaan. Jadi ilah itu Tuhan. Orang bisa bertuhan kepada harta. Sehingga ulama-ulama kadang-kadang memaknai ilah itu
ya hal-hal yang di luar Allah, ya seperti kekayaan itu ilah yang bisa kita sembah, jabatan itu bisa ilah yang kita sembah. Maka tidak ada ilah-ilah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap memegang ini, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan meninggalkan dunia ini kecuali kita tetap berislam, pasrah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nggih, karena ini hari kemerdekaan nggih, 17 Agustus. Mudah-mudahan bangsa kita itu tetap aman, rezekinya diberikan keberkahan, dan masyarakatnya dijadikan masyarakat yang sehat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa anta. Jadikan majelis taklim ini ya Allah sebagai penebus dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan langkah-langkah kami dari rumah ya Allah sebagai langkah-langkah penebus dosa kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Umur yang barokah ya Allah. Umur yang kami gunakan untuk bersujud kepadamu. Umur yang kami gunakan untuk beramal soleh ya Allah. Umur yang kami gunakan untuk berbuat kebaikan. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang kelak bisa berdoa ya Allah, memintakan ampun dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah seluruh pengurus majelis masjid Ukhuwah Islamiyah ini ya Allah sehat ya Allah, diberikan panjang umur ya Allah, agar bisa mengurus perjuangan ini ya Allah semata-mata karena Allah, semata-mata karena Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa anta. Demikian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan kajian ini. Terima kasih kepada Masjid Ukhuwah Islamiyah dengan channelnya yang sudah alhamdulillah. Saya kadang-kadang ya ditanyakan channelnya siapa ini Ustaz ya. Channelnya Jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik dan barokah untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.